Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kalau boleh Bapak tanya, kamu habis dari mana? Ya Pak, saya dari perpustakaan tadi. Begitu rupanya. Bapak ingin tanya, apakah kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau ada orang yang menyuruhmu? Saya datang ke sini karena kemauan saya sendiri, Pak. Baik, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling baik dengan saya atau konselor lain? Belum pernah sih Pak, ini pertama kalinya. Baik, Bapak di sini merupakan konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah atau kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Kamu di sini sebagai konseling sebaiknya berperan aktif untuk mengemukakan masalah-masalah serta hal-hal terkait dengan masalah ini. Apakah kamu sudah mengerti? Ya Pak, saya sudah paham dan insya Allah saya akan berperan aktif Pak. Tapi apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui oleh orang lain Pak? Oke, tenang saja nak, tak usah khawatir. Hal ini tidak akan diketahui dan ini hanya diketahui oleh Bapak dan kamu. Dalam konseling itu ada kode etik yang namanya asas kerahasiaan. Baiklah kalau begitu Pak. Jadi, apa yang kamu harapkan setelah melakukan proses konseling ini? Saya harap masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar Pak. Oke, konseling ini kita akan membutuhkan waktu sebanyak 2 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan itu 45 menit. Oh iya baik Pak. Baiklah, kita mulai ya konselingnya. Bisa kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi masalah atau kesulitan kamu hadapi sekarang? Seperti yang Bapak tahu bahwa saya merupakan siswa baru dan saya merasa sulit untuk berbaur, Pak. Kalau boleh Bapak tanya, kenapa kamu bisa beranggapan seperti itu? Entahlah, Pak, saya merasa begitu karena berpikiran seperti apakah saya nantinya dapat berteman dengan teman yang lainnya. Tapi bukankah kamu sudah cukup kenal baik dengan banyak temanmu? Ya, Pak. Saya sudah berusaha untuk selalu menguasai diri saya agar tidak cemas, tapi pikiran itu kembali muncul. Oke, Bapak yakin kamu bisa overcome dengan perasaan atau pikiran kamu ini? Ya, Pak, saya juga berharap akan hal itu. Oke, walaupun apapun masalah yang kamu hadapi, tentu saja pasti ada jalan keluarnya. Tapi saya sangat cemas, Pak. Kenapa kamu merasa sangat cemas? Saya ingin sekali menghilangkan perasaan yang mengganggu ini ketika bertemu orang baru atau teman saya, Pak. Apakah kamu akan merasa senang jika berhasil menghilangkan perasaan itu? Iya, Pak, saya akan merasa senang akan hal itu, tapi saya tidak tahu harus berbuat bagaimana. Saya juga tidak yakin, Pak, apakah ini alasannya, tapi saya rasa mungkin karena ketakutan yang besar yang saya alami ini, Pak. Oke, kamu merasa kesal, kecewa, dan cemas dengan dirimu karena menganggap orang lain akan mengetahui kekuranganmu. Iya, Pak, dan itu membuat saya frustasi. Kamu merasa kesal karena kamu belum bisa melakukannya. Iya, Pak, saya sudah mencoba untuk berbaur, namun tetap saja rasa cemas itu tetap ada. Oke, kamu merasa kesal tapi kamu belum bisa yakin kepada diri kamu ini. Iya, Pak. Tapi saya pikirkan kembali, saya tidak boleh seperti ini jika ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah saya. Nah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan cara. Oke, bagus sekali. Kamu sudah siap ya untuk melakukan perubahan pada dirimu ini? Oke, untuk konseling ini, menurut kamu siapa saja yang terlibat selama kamu mengikuti proses konseling ini? Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri, Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu ini ketika kamu merasa cemas berhadapan dengan orang baru? Saya ingin berusaha sebaik mungkin. Oke, kalau seperti ini saya suka nih semangat kamu. Namun, bagaimana cara kamu melakukan hal tersebut? Saya pernah mencoba tetap tenang, Pak, tapi tidak mendapatkan hasil. Mungkin Bapak bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini. Tentu saja. Setelah kamu memberitahukan masalah kamu ini, saya memikirkan suatu teknik yang namanya counseling modeling simbolis atau desensitisasi sistematis. Desensitisasi ini merupakan pendekatan yang mengubah perilaku perpaduan dari beberapa teknik dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Sepertinya saya tertarik, Pak. Oke, lalu langkah apa yang akan kamu lakukan? Pertama saya akan belajar mengenai pendekatan desensitisasi sistematis,
Lalu yang kedua berlatih untuk menerapkannya. Bagus sekali ya. Namun berapa waktu yang akan kamu butuhkan untuk menyelesaikan program tersebut? Pekan depan Pak, insya Allah. Oke, baik. Kita akan mendiskusikan apa yang membuatmu cemas. Apa saja kecemasan itu? Ketika saya bertemu dengan orang lain, saya memikirkan hal-hal yang mengganggu saya Pak, seperti yang tadi dibahas. Oke, jadi kamu sadar bahwa kecemasan kamu ini merupakan berpengaruh terhadap penilaian orang lain terhadap dirimu. Iya Pak. Baiklah, kita akan buat tulis yang berhubungan dengan lingkunganmu ini. Misalnya, apa yang terjadi dan apa yang membuatmu merasa cemas. Yang akan serta hal ini harus dituliskan sehingga terstruktur untuk menguraikan perasaan cemas kamu ini. Berikan tanda L jika ini membuatmu cemas. Berikan tanda A jika hal itu biasa saja. Dan beri tanda V untuk hal yang membuatmu merasa sangat cemas. Bapak beri waktu 10 menit ya. Baik Pak. Apa nih? Sudah? Oke, setelah kamu menulis hal tersebut, mari kita buat list hierarki yang kamu buat tadi ini. Daftar ini akan membantu kamu membuat situasi penyebab kecemasan kamu ini. Duduk di tengah orang yang ramah Pak. Kamu masih ingat kan terkait dengan teknik yang telah Bapak jelaskan tadi? Penghentian kecemasan itu bisa menggunakan metode relaksasi. Bagaimana menurut kamu? Baik Pak. Baik Pak, lalu bagaimana cara menyerapkan? Oh iya, ya. Baik Pak, saya sudah ingat dan sudah paham. Lalu bagaimana cara menerapkan teknik desensitisasi sistematis ini Pak? Oke, jadi teknik ini memainkan peran cukup besar karena itu merupakan komponen waktu yang cukup penting dalam konseling ini. Setiap kita menyelesaikan sesi relaksasi, Bapak akan meminta kamu mengatakan perasaan kamu dengan menggunakan skala 0 sampai 100. Dari dimana 0 merupakan kamu sangat rileks dan dimana angka 100 itu menunjukkan kamu sangat tegang. Oke, jadi sejauh ini apakah kita sudah bisa mulai sesi latihan relaksasinya sekarang? Ya Pak, mari kita mulai. Baik, di sini Bapak akan minta kamu mengimajinasikan butir-butir yang akan kamu tulis tadi terkait dengan hierarki ini. Setelah itu kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini dalam teknik relaksasi ini bisakah kamu duduk bersandar sebentar dan tutup matamu serta tarik nafas lalu hembuskan. Rilekskan badan kamu. Sekarang bayangkan kamu sedang berada di tepi pantai yang tengah bersama dengan teman kamu dan mendengarkan musik bersama. Perhatikan diri kamu dalam imajinasimu itu sedang mengerjakan sesuatu. Sekarang bisa kamu menjelaskan apa yang kamu imajinasikan tadi itu? Kamu dapat mengimajinasikan sensasi berada di tepi pantai itu. Kira-kira ada berapa orang yang kamu temani di sana? Saya berenam Pak, dan di pantai itu benar-benar hanya kami berenam. Oke, apakah kamu bisa menghapus imajinasi itu sehingga jika kamu mendengar Bapak akan menyuruh kamu berhenti? Iya Pak, namun saya membutuhkan waktu setidaknya 5 detik untuk berhenti dan menghapusnya. Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mengimajinasikan suatu adegan itu? Sangat menyenangkan Pak. Baiklah, sepertinya kamu telah menguasai hal ini. Jadi kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Baik Pak. Oke, saat ini kita akan mulai belajar tentang hierarki kamu ini, di mana Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu kamu masih dalam keadaan rileks. Bapak akan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan butir pertama terkait dengan terendah dari hierarki kamu ini, yaitu menyenangkan dan membuat kamu rileks. Bapak akan tunjukkan kepada kamu cara membuat kamu tahu bahwa kamu itu merasa cemas serta bagaimana mengimajinasikannya. Jika itu dilakukan, Bapak akan meminta kamu untuk berhenti berimajinasi dan kamu akan berusaha untuk rileks. Apakah hal ini sudah jelas? Iya Pak, sudah sangat jelas. Oke, satu hal lagi. Jika kamu merasa sedang cemas pada saat mengimajinasikan suatu adegan, naikkan jari kamu ya. Baik Pak. Pertama-tama, kita akan mulai dengan teknik relaksasi. Buat dirimu mencari posisi senyaman mungkin di tempat duduk ini. Kemudian tutup mata kamu dengan rileks. Oke. Buat tegangan yang ada di dalam kamu ini menjadi lebih rileks.
sehingga kita akan mulai merilekskan dari otot wajah. Kemudian lemaskan otot kamu, gunakan kata relax ini sebagai tanda untuk melepaskan ketegangan itu. Sekarang kamu akan merasa lebih rileks dengan memikirkan situasi-situasi yang menyenangkan. Misalnya, imajinasikan kamu berada di tepi pantai bersama teman-teman kamu. Sekarang kamu akan meminta kamu untuk mengimajinasikan kamu berada di lingkungan sekolah yang begitu ramah. Baiklah, hentikan imajinasi yang kamu rasakan ini dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Oke, sejauh ini Bapak lihat kamu telah melakukan banyak kemajuan terkait dengan butir-butir dalam hierarki itu, sehingga ini merupakan sangat baik dari perspektif Bapak. Bapak harap kamu mencoba latihan ini sendiri di rumah sesuai dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Baik Pak, jadi saya harus melakukan hal itu lagi Pak? Iya nak, Bapak harap kamu bisa mendokumentasikan latihan relaksasi yang kamu lakukan ini. Baik Pak, saya akan laksanakannya. Oke, jangan lupa ya, setiap kamu melakukan rencana kamu atau membuat rekaman itu, tulis hasilnya dalam form penilaian dan catat level keteganganmu sesuai dengan skala yang telah kita katakan tadi. Apakah kita akan dapat bertemu lagi pekan depan? Iya Pak. Oke, ini merupakan form yang dapat kamu isi setiap harinya. Nah, Baik. Bapak ingin tanya nih, bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya sudah merasa lega Pak. Oke, baiklah. Apakah kita bisa bertemu lagi pada jam dan hari yang sama seperti ini untuk pertemuan pekan depan? Sampai jumpa bertemu pekan depan ya, dan selamat beristirahat. Iya Pak, mari Pak. Ya.